Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Puspita, NPM 18330009 semester 5 akan menjelaskan tentang analisis jurnal yang telah saya buat. Di sini saya mengambil tema gerak lurus beraturan dan berubah beraturan. Adapun jurnal yang pertama yakni berjudul Peningkatan Pemahaman Materi Gerak Lurus Berubah Beraturan pada mata pelajaran IPA terpadu dengan menggunakan metode pembelajaran problem solving. Adapun alat yang saya gunakan di sini yaitu metode tes dan observasi. Berbentuk soal-soal tentang gerak lurus berubah beraturan. Dan hasil yang diperoleh yaitu siswa yang tuntas 20 orang dan yang tidak tuntas sebanyak 8 orang. Maksud siswa yang tuntas di sini adalah siswa yang memperoleh nilai 75 ataupun di atas 75. Sedangkan siswa yang tidak tuntas memperoleh nilai di bawah 75. Jurnal yang kedua yakni penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada materi gerak lurus berubah beraturan di kelas 10 SMA Negeri 3 Bengkayang. Alat yang digunakan yakni metode eksperimen, yakni berbentuk post-test dan pre-test. Adapun hasil yang diperoleh yaitu nilai rata-rata post-test siswa yaitu sebanyak 66,67 dengan kriteria baik. Hasil tersebut lebih tinggi dari nilai rata-rata pre-test yaitu 34,64. Nilai tertinggi pretest yaitu sebesar 59 dan nilai tertinggi posttest sebesar 94. Sedangkan nilai terendah untuk posttest dan pretest yaitu masing-masing 12 dan 35. Jurnal yang ketiga yakni peningkatan hasil belajar siswa pada materi gerak lurus beraturan menggunakan metode demonstrasi roket air sederhana di SMP. Alat yang digunakan yakni penelitian. Adapun hasil yang dicapai yaitu rentang nilai dari 21 sampai 30 itu sebanyak 2 siswa. Rentang nilai 31 sampai 40 sebanyak 6 siswa dan seterusnya hingga seperti yang tertera di layar. Nilai rata-rata sebanyak 54,78, nilai terendah 20, nilai tertinggi 100, dan KKM-nya itu sebesar 70. Siswa yang tuntas 3, siswa yang tidak tuntas 20. Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa untuk materi GLB menggunakan metode demonstrasi dengan media roket air sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah siswa yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan belajarnya adalah 13,4%, sedangkan yang belum memenuhi ketuntasan belajar sebanyak 86,96%. Jurnal yang keempat yakni berjudul Rancang Bangun Alat Ukur Gerak Lurus Berubah Beraturan pada bidang miring berbasis Arduino. Dapat diketahui dari judulnya, yakni alat yang kita gunakan yaitu Arduino. Dan hasil yang diperoleh yaitu hasil perancangan alat ukur GLBB agar dapat melakukan pencatatan waktu secara otomatis, maka digunakan penggunaan Arduino Uno sebagai pengendali utama. Hasil pengujian aplikasi dapat ditampilkan di aplikasi antarmuka. Hasil pengujian terhadap kinerja sensor adalah sensor dapat mendeteksi keberadaan benda yang bergerak di bidang miring. Adapun jurnal yang terakhir yakni remediasi miskonsepsi gerak lurus beraturan menggunakan model Think Pair Share untuk peserta didik SMP. Alat yang kita gunakan yakni komputer atau laptop dan aplikasi SPSS. Sudah tidak asing ya dengan aplikasi itu. Adapun hasil eksperimen dari
percobaan ini yaitu perbedaan perubahan miskonsepsi yang signifikan tiap indikator pada peserta didik tentang materi GLB. Gerak lurus beraturan. Perbedaan perubahan miskonsepsi tiap indikator dapat diketahui menggunakan uji MC-NEMAR dengan bantuan program SPSS, menghitung efektivitas remediasi menggunakan model pembelajaran TPS mengenai materi GLB. Hanya itu jurnal yang saya analisis, dan untuk eksperimen selanjutnya di sini saya akan mengambil judul yakni gerak lurus. Adapun tujuan diadakannya eksperimen tentang gerak lurus ini yaitu mahasiswa dapat menentukan besar jarak, perpindahan, dan waktu tempuh. Adapun alat bahan yang diperlukan yaitu yang pertama meteran 1 buah, stopwatch 1 buah, alat tulis menulis seperti buku, pena, dan lain sebagainya. Untuk prosedur kerjanya yaitu dibuat 3 titik yaitu A, B, C, D, maksudnya 4 titik ya di sini, A, B, C, D, yang sehingga terbentuk sebuah persegi panjang. Kemudian diukur panjang lintasan setiap antara 2 titik tersebut dan digunakan meteran yang tersedia. Siapkan 4 orang teman sebagai objek yang akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Untuk orang pertama, berdiri di titik A, lalu berjalan menuju titik B. Pada saat bersamaan, diukur waktu untuk menempuh lintasan dari A ke B. Diukur ya waktunya. Setelah diukur, lalu lakukan hal yang sama untuk lintasan dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Lakukan setiap kegiatan tersebut sebanyak 3 kali untuk setiap orang dan lanjutkan untuk orang kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu dicatat hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.